Saat kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, Engkau Tuhan yang berdaulat atasnya. Saat kami berhimpun, Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat kami fokus dengan Engkau, Engkau ada di hati kami. Amin. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Engkau ada bersama-sama kami di ibadah minggu ini. Tuhan hadir melawat kami, menjamah kami. Tuhan hadir mengurapi kami. Dan untuk itu Tuhan, kami rindu lebih dalam lagi firman-Mu berbicara bagi kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu ya Bapa. Kami sama-sama merindukan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari saat ini Engkau berbicara bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, puji Tuhan. Iya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tentu tetap ada sukacita, amin. Yes. Iya, dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tidak pernah menghambat dirinya atau tidak pernah menunda janjinya. Ia selalu konsisten dengan janjinya. Ia mau supaya kita boleh menikmati semua apa yang disediakan bagi kita. Dan puji Tuhan, sepanjang waktu yang kita lalui, hari-hari yang kita hadapi, tentu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Amin. Ya, beberapa hari baru sudah selesai yang kita kasihi almarhum yang dipanggil terkenal dengan Opa Harimurti. Ya, keluarga sama-sama tetap ada di tempat ini. Bahkan dari Surabaya anak terkasih ada hadir ya. Oh, dari Jogja juga ada hadir. Iya, puji Tuhan. Selamat datang dan pertama kali ibadah di GGP Philadelphia ya. Gereja Gerakan Pentakosta. Jemaat Philadelphia. Selamat datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita tahu bahwa sebagaimana Tuhan berjanji bahwa Ia adalah Bapa yang baik untuk menghibur, meneguhkan, menguatkan kita. Dan hari ini tetap ada senyum, ada sukacita Ibu Pon, semua anak-anak ya, bahkan cucu ya. Sekalipun yang kita kasihi telah mendahului, tapi kita tahu bahwa Allah yang mengasihi Dialah Allah yang mengasihi kita semua. Dan tentunya kita tidak kehilangan sesuatu. Secara jasmani, lahiriah kita kehilangan. Tapi di dalam bersama dengan Tuhan selalu ada ya. Di dalam hadirat Allah ada penghiburan, ada peneguhan, ada penguatan. Dan tentunya sekalipun kita tidak melihat secara fisik Allah yang kita sembah, tetapi Dia adalah Allah yang konsisten. Dia adalah Allah yang hadir, maha hadir. Bahkan Dia katakan tidak sehelai rambut pun memisahkan kita. Ya, tidak ada sehelai rambut pun yang dapat memisahkan kita dengan Dia. Ya, saya kalau mengingat masa lalu saya sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saya mengingat ke masa lalu saya adalah orang yang mustahil masuk ke dalam surga. Karena jalan menuju ke sana itu sangat-sangat sulit. Rambut dibelah 7. Ya, siapa yang bisa untuk menuju ke sana? Sulit, tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah, yang memperkenalkan dirinya. Dia datang mencari kita, dan Dia mau untuk menyatakan dirinya bukan di luar kita, tetapi Dia mau datang lebih dekat kepada kita, tinggal di dalam kita. Siapa Dia? Yesus. Mari Pak, depan sini. Sini aja Pak, ya.
Oh, puji Tuhan. Oleh hal itulah kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Dan hari ini kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Februari. Januari kita sudah lewatin. Dan yang saya tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Ada amin? Selalu ada sukacita. Kenapa kita selalu ada sukacita? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang konsisten untuk senantiasa menyertai. Bahkan Dia hadir. Saat kita senantiasa fokus dengan Dia, Dia hadir. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Dia. Dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di hati kita. Dia dekat. Teramat dekat. Menyatu. Iya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kita mengenal Yesus dan Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Ini anugerah terbesar. Anugerah yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau pagi hari ini kita berhimpun di tempat ini, kita tahu, kita sadar, pasti kita sadar bahwa kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Amin ya. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini. Karena kita sadar bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dia mau supaya kita setia datang kepadanya. Dia mau supaya kita menikmati firman-Nya. Dan demikian pada hari ini kita akan masuk di dalam perenungan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda mengenal diri Anda? Siapa Anda? Siapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Saya teramat percaya kalau kita ada di sini pastinya kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Atau ada yang tidak mengenal dirinya, dia ada di sini. Pastinya karena kita menyadari kita ini adalah umat yang telah ditebus, maka kita ada di tempat ini. Amin ya. Nah, oleh sebab itu bahwa kita adalah orang-orang yang begitu berharga di matanya. Kita ini adalah orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Iya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan mau adalah supaya kita senantiasa jangan melalaikan waktu kita. Kita harus senantiasa konsisten. Kita mau senantiasa datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seperti pagi hari ini saya bersyukur banget. Ya, saya boleh merasakan bagaimana sukacita di dalam memuji Tuhan. Tahu? Di dalam memuji Tuhan itu sebenarnya itu adalah peperangan kita. Tahu nggak bahwa waktu kita memuji Tuhan itu adalah berperang? Yaitu berperang melawan kedagingan kita. Kalau ada yang memuji tidak ada sukacita, saya mau sampaikan bahwa dia harus lebih lagi memahami apa arti dari pujian yang sesungguhnya. Amen. Orang yang tidak memuji dia sulit untuk menyembah Tuhan. Tetapi orang yang senantiasa bergirang di dalam pujian, dia artinya sedang memerangi dirinya, kedegilan hatinya, supaya dia tahu bahwa di dalam hati ini ada kepentingan Tuhan. Di dalam hati kita ini dia rindukan supaya kita terlepas dari beban masa lalu kita, dan supaya kita bebas untuk mau senantiasa menyembahnya, maka kita harus memuji dan menyembahnya. Ya, nah oleh sebab itu pujian itu betapa pentingnya. Tuhan mau, itu adalah amunisi kita untuk menghadapi tantangan dan rintangan kita. Yang paling sulit untuk kita hadapi adalah diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu dalam memuji dan menyembah Tuhan kita harus ada sukacita. Amin. Dengan demikian penyembahan kita akan sampai kepada Bapa di surga. Itu dupa yang harum. Tuhan mau supaya kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini semua dalam Roma pasal 12 ayat 1 di situ. Ya. Tetapi kembali lagi bahwa harusnya kita mengerti, memahami siapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan akan meneguhkan kita pada pagi hari ini. Kita buka dari 1
Petrus 2 ayat 9. Iya. Sudah dapat? Kita akan buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kita baca. Ya, ada kalian tidak bawa Alkitab, ya. Silakan lihat ke slide, ada di situ. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dari nats ini harusnya kita sadar siapa diri kita yang sesungguhnya. Ada beberapa hal yang di sini ditegaskan siapa kita yang sesungguhnya. Bahwa kita yang pertama dikatakan di situ kita adalah umat pilihan. Sebagai umat pilihan Allah. Dan sekian banyak orang yang di muka bumi ini, tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang yang begitu berharga di matanya. Dia merindukan supaya kita ini melakukan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita dan menyadari siapa kita yang sesungguhnya. Bahwa kita ini adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Itulah sebabnya Dia pilih kita. Kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk satu rencana dan tujuan yang Tuhan mau supaya terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus menjadi terang. Amin. Bahwa kita ini harus menjadi saksi, menjadi pemberita Injil, menjadi orang yang memberikan suatu dampak kepada kondisi dan keadaan sekeliling kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang pertama di situ dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih dari sekian banyak orang, mungkin di dalam keluarga, ya. Tidak semua dipilih. Bisa jadi. Atau belum dipilih semuanya. Masih sedang dalam perjalanan. Atau masih dalam proses. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kalau Tuhan katakan satu orang percaya, seisi rumahnya di... Jadi kalau ada masalah, jangan lihat masalahnya, lihat prosesnya, bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi umat pilihan yang berdampak. Katakan amin. Amin. Jadi kadang-kadang kita tertuju kepada masalahnya. Ini jangan lihat masalahnya, tetap tekun dan berdoa. Umat pilihan Tuhan ditetapkan untuk menjadi sesuatu hal yang mendobrak. Nah, oleh sebab itu, kalau orang yang mendobrak bukan berarti orang itu tidak ada masalah sebelumnya. Dia sanggup untuk mendobrak karena dia lolos dari semua persoalan yang dihadapi. Nah, oleh sebab itu, jangan lihat masalahnya. Lihat ke depan bahwa itu adalah tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirimu untuk kau hadapi. Sebab sebagai orang Kristen tanpa masalah, dia bukan pemenang. Tetapi jika dia sebagai orang Kristen ada masalah yang dihadapi, tapi dia hadapi dengan penuh ketenangan, dia melihat dan memandang kepada Tuhan, maka semua nantinya akan seperti apa yang kita inginkan. Itulah umat pilihan. Kita ini bangsa yang telah ditetapkan keluar dari kegelapan. Kita dibawa kepada satu situasi, kondisi, yaitu pada terang Tuhan. Untuk apa? Supaya kita menerangi situasi, kondisi sekeliling kita. Pertama tadi katakan kita adalah umat pilihan. Umat pilihan. Yang kedua, siapa kita? Kita adalah anak raja. Siapa yang mau lawan anak raja? Pembuktiannya
bagaimana umat Israel memang benar-benar mereka adalah umat pilihan, adalah imam-imam yang sekalipun dalam masalah, tetapi mereka adalah umat pilihan. Nah, pandanglah itu. Sekali lagi saya sampaikan, masalah adalah proses iman kita. Ya, jangan lihat kepada masalahnya, tapi lihat kepada ending nantinya, yang akan memperindah hasil dari apa yang kita dapatkan. Hasil yang kita dapatkan tanpa masalah itu bukan sesuatu yang indah, tapi sesuatu yang diperjuangkan untuk mendapatkan suatu nilai yang lebih untuk kita dapatkan di depan. Saya mau kasih tahu, saya mau sampaikan bahwa itulah yang indah. Nah, seringkali kita mau yang yang instan, maunya yang instan. Selalu kalau boleh tidak ada masalah saya dapatkan. Itu semua tidak memperindah. Ya, tidak memperindah apa yang kita. Makanya banyak orang yang tanpa lelah, tanpa berjuangan dia mendapatkan sesuatu, itu juga nggak dihargai. Ya. Bahkan tidak ada harganya, ya dianggap begitu aja. Udah ini kok. Ya, tapi saya mau sampaikan bahwa masalah seperti yang dikatakan sering sampaikan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Siapa yang tahan di dalam percobaan, dia berbahagialah orang yang tahan dalam percobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan memperoleh mahkota. Mahkota di atas kepala seseorang itu adalah bukti daripada sesuatu yang dia lewati lewat perjuangan. Nah, oleh sebab itu perjuangan kita adalah menghadapi siapa yang kita hadapi? Siapa yang kita hadapi? Bukan iblis. Iblis itu seringkali menjadi korban aja. Yang kau hadapi adalah dirimu sendiri. Menghadapi diri kita. Maka itu saya katakan, mengenal diri kita, siapa diri kita yang sesungguhnya itu penting banget. Iya, mengenal siapa saya. Kalau kita baca ini di atas, di ayat yang pertama, sebenarnya dari pembacaan ini, ayat pertama, ada penghambat bagi kita. Nah, itu sebabnya dikatakan begini, ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam menjadi orang sebagai umat pilihan, sebagai bangsa pilihan. Itu ada bagian-bagian yang kita harus sadari bahwa ternyata itu tidak melewati begitu saja. Ada tantangan dan rintangan yang kita harus selesaikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi umat pilihan itu tidak menjadi orang yang gampangan. Sebagai anak-anak raja tentunya diproses semuanya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan untuk mendapatkan bagian daripada kehidupan seperti predikat yang kita akan dapatkan di sini. Sebagai umat pilihan, bangsa pilihan, sebagai anak-anak raja. Yang kedua anak raja. Kita anak raja itu bukan anak raja yang dikatakan bahwa gampangan. Kita adalah orang-orang yang penuh perjuangan. Disebut anak-anak raja adalah anak-anak yang telah diberikan predikat untuk mendapatkan sebagai status anak raja. Itu perjuangan. Memang anak-anak Tuhan, ya anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang disebut bahwa mereka adalah umat pilihan, tidak ada tantangannya. Kita tidak sembarang masuk untuk menjadi pilihan ini, menjadi umat pilihannya. Ya apalagi menjadi anak raja. Semua itu ada banyak bagian yang kita harus lewati. Ada banyak harus ditanggalkan. Kolose 3 ayat 5 itu di sana berbicara tentang satu persyaratan yang penting, ya, supaya kita memenuhi syarat untuk umat pilihan. Karena tanpa itu kita tidak mungkin menjadi orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Karena di situ ada tugas tanggung jawab kalau kita baca lebih lanjut. Ada tugas tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, lanjut yang ketiga. Selain anak raja, kita adalah bangsa yang kudus. Jadi jelas
bahwa kita adalah umat pilihan yang dikuduskannya. Tetapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan, tidak gampang untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai imamat yang rajani, kita tidak sembarang menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memilih sembarang orang. Dia akan tetapkan untuk kita menjadi umat pilihan yang berdampak. Nah, oleh sebab itu ada bagian perjalanan hidup kita, ada proses dari kehidupan kita untuk menyandang sebagai umat pilihan, sebagai anak-anak raja, sebagai bangsa yang kudus. Tentunya kita harus memenuhi suatu persyaratan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita untuk dapat menyandang predikat sebagai umat pilihan, sebagai imam-imam yang rajani, sebagai bangsa yang kudus. Sebagai orang Kristen mungkin gampang ya. Iya, saya orang Kristen. Apa kriterianya sebagai orang Kristen? Apa pemikiran orang sebagai orang Kristen? Orang yang sudah diselamatkan. Kita percaya bahwa semua orang Kristen diselamatkan? Amin. Tapi harus mengerjakan keselamatan itu. Itu yang sulit. Menjadi orang Kristen itu harus dikerjakan. Apa yang kita harus kerjakan? Sebagai orang Kristen, apa yang kita harus kerjakan? Pertobatan. Di dalam menjalani kehidupan kita, pertobatan kita bukan hanya hari ini saja. Bukan pagi hari ini saja. Bukan hanya waktu kita ada di gereja. Tetapi pertobatan kita akan kerjakan terus menerus. Di dalam kehidupan kita supaya kita memenuhi syarat menjadi bangsa yang kudus. Menjadi umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Kita harus mengerjakan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan supaya hidup kita berkenan kepadanya. Dan layak kita menyandang sebagai umat pilihan, sebagai imamat yang rajani, sebagai umat yang kudus atau bangsa yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini memang banyak orang Kristen yang menyepelekan tentang ini, sehingga akhirnya dia anggap bahwa kekristenan itu adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, tidak. Kristen itu identik dengan yang diselamatkan, sedangkan penyelamat itu adalah Kristus. Nah, oleh sebab itu untuk hidup sebagai anak-anak atau sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus penuhi syarat-syarat itu. Sini. Aja. Oke. Tidak apa-apa sini. Oke. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang keempat. Tadi yang ketiga apa? Bangsa yang kudus. Bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Yang pertama bahwa kita umat pilihan Allah. Kita adalah imamat yang rajani. Yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Bahwa tentunya di sini kita memenuhi kriteria kalau kita mau untuk melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak firman Tuhan, maka kita akan disebut umat kepunyaan Allah itu sendiri. Nah, di sini sudah kita tahu ada 4 hal yang kita harus perhatikan dari nas yang kita baca. Yang pertama, kita umat pilihan. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Dan yang keempat, kita umat pilihan. Kita adalah umat Allah itu sendiri. Ditetapkan. Dari mana kita dipilih? Kita ini semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua ini ada di bawah kuasa kutuk. Kita semua ini adalah orang-orang yang harus dibinasakan seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2. Kita ini harusnya dibinasakan. Kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Maka itu di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 bahwa kita ini diselamatkan hanya karena kasih anugerah Tuhan. Coba kita baca. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita ini dipilih.
dari lumpur dosa. Kita ini digali, diangkat dari lumpur, dari comberan. Kita ini dibersihkan, kita ini dilayakan, dan kita ini ditetapkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, keselamatan itu mahal harganya. Jangan sia-siakan. Yang seharusnya kita ini adalah orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam peleburan perapian yang menyala-nyala. Dikatakan di ayatnya yang keempat kalau nggak salah. Coba di Efesus 2. Ayatnya yang keempat. Oh, di atasnya kalau nggak salah. Ayat yang kedua. Oke, kita baca ini. Kalau kita ini sebelum mengenal Kristus atau hidup di dalam dosa, atau kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum bertobat, seharusnya ini yang kita dapatkan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Siapa kita sebenarnya? Sudah sadar kita? Kita ada di sini, siapa kita? Umat pilihan Allah. Imamat yang rajani. Artinya kita imam-imam. Ia memiliki status raja. Keturunan raja. Amin. Kita ini adalah bangsa yang kudus. Dipilih dari sekian suku dan ada di sini. Saya dari suku Tonsea, Manado, Blasteran, Buton. Saya dipilih untuk menjadi umat. Saya dipilih untuk menjadi orang Kristen. Saya dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, menjadi imam, anak raja. Ini luar biasa. Status kita saat ini luar biasa sebenarnya. Ya, makanya saya bangga saya menjadi orang Kristen. Karena saya sadar ternyata status saya itu berubah. Ya. Nah, kalau saya enggak mengenal pertobatan, nah ini dia. Ya. Saya harusnya di mana tadi ayat yang ketiga itu tadi? Harusnya dibinasakan. Nah, kita kan setuju tidak mau dibinasakan. Amin. Iya. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ini luar biasa. Status kita itu yang tadi, empat hal. Iya, tapi kembali lagi bahwa untuk menjadi anak-anak raja, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, itu bagian yang penting untuk dipertahankan itu sangat sulit. Untuk mempertahankan status kita sebagai pilihan Allah, ya, kita ini sangat sulit untuk mempertahankannya. Apakah kita konsisten dengan keimanan kita untuk mempertahankan status kita? Sulit, Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa Ia adalah Allah yang setia untuk menyertai kita. Dia walaupun dia sudah naik, dia tetap ada bersama dengan kita. Dia pergi lebih baik, makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Dan jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, untuk menginsapkan kamu dari dunia ini. Ini penting. Makanya fungsi kepergiannya Tuhan adalah untuk memperlengkapi saudara dan saya di dalam roh. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa di situ Ia akan pergi dan mengutus untuk menolong kita, yaitu rohnya yang diutus. Iya. Apa dikatakan? Coba Yohanes pasal 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus itu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 16-nya, kalau di ayat 15-nya di sana lebih ditegaskan.
Apabila engkau mengasihi aku, maka engkau harus melakukan seluruh perintahku. Ayat 16, maka aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong yang lain kepadamu. Ini yang luar biasa. Jadi kepergian Bapa, kepergian Tuhan Yesus, terangkatnya Tuhan Yesus itu adalah berkaitan dengan suatu tanggung jawab Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi dia justru akan semakin nyata saat dia pergi. Sebab jika ia tidak pergi, maka sesungguhnya roh itu bekerja di dalam dirinya saja. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia, yaitu roh maksudnya, untuk menginsapkan kita dari dunia. Artinya fungsi penolong itu berlaku atas kita kalau ia pergi. Sebab jika ia tidak pergi, sifatnya dia adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita, di dalam wujud manusia, tetapi fungsi rohnya tidak akan berfungsi kepada kita. Tetapi jika ia pergi, maka fungsi penolong itu akan berlaku atas kita karena maha hadirnya, kemahahadirannya, yaitu apabila ia pergi dan rohnya turun ke dalam kita dan tinggal di dalam kita. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 2 dan ketiga. Bahwa firman itu tidak lagi tertulis di loh batu, tetapi firman itu tertulis di loh daging, yaitu dalam hati manusia. Dan disitulah dia akan tinggal, yaitu firman yang hidup itu. Nah, oleh sebab itu kita identik kita ya, kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita memiliki hidup yang mulia. Dalam Roma 8 ayat 30 bagian terakhir. Kita memiliki sifat nilai hidup yang mulia. Kenapa? Karena Roh Kudus yang telah datang setelah kepergian Tuhan Yesus sudah datang kepada kita dan tinggal di dalam kita, dan itulah sebabnya kita memiliki nilai-nilai kekekalan. Makanya begitu pentingnya kepergiannya. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seharusnya ini kita harus pahami sebagai anak-anak, sebagai imam-imam, sebagai umat pilihan. Harusnya kita harus menyadari betapa pentingnya bahwa hidup kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4, bahwa begitu besar kasih Allah dan begitu berharga kita di mata Tuhan sehingga ia menebus kita dengan manusia. Nah, Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa menjadi ganti nyawamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan. Kita ini Mamat Raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka itu dia begitu menghargai kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-31 30 bagian terakhir, bahwa kita dimuliakan. Kenapa? Karena sesungguhnya dasar hidup yang sesungguhnya itu di dalam kehidupan kita menyadari bahwa panggilan kita itu adalah panggilan yang mulia. Kenapa kita mendapatkan predikat panggilan yang mulia? Karena saudara dan saya diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 1 ayat 26. Kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Maka itu kita mendapatkan suatu predikat yang mulia sebagai imamat rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Kita ini ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang harus berdampak di sekeliling kita. Jangan status quo. Kita ini seringkali cukup menjadi Kristen, tapi kita tidak berdampak di sekeliling kita. Sehingga akhirnya hidupan kita begitu-begitu aja. Hari ini tobat, besok kumat, tomat. Harusnya kita konsisten. Ada amin? Amin. Harusnya ada sesuatu hal yang kita sadari bahwa hidup kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam? Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah saudara dan saya. Sesungguhnya harus kita menyadari bahwa kita ini umat yang telah dipanggil oleh Tuhan, diangkat dari lumpur dosa, disucikan, dikuduskan. Untuk apa? Menjadi status tadi. Status kita adalah status yang luar biasa. Menjadi umat pilihan. Ya, bangsa yang kudus. Ya, imamat ranjani, bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah. Itu tidak gampang. Tidak gampang untuk menyandang status sebagai Kristen,
Tapi banyak orang pakai label Kristen, tapi hidupnya tidak menunjukkan sebagai orang Kristen, sehingga akhirnya justru sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Ini penting untuk kita sadari, siapa aku sebenarnya? Siapa kita ini sebenarnya? Kita ini umat yang dipilihnya. Karena kita ini gambaran Sang Khalik. Seharusnya untuk mengenal Allah adalah mengenal pribadi lepas pribadi yang ada di sekeliling kita. Bahwa Dia adalah gambaran Tuhan. Makanya perlu kita tahu, orang yang di sekeliling kita itu adalah gambar Allah. Seharusnya orang-orang di sekeliling kita itu orang yang harus kita sayang. Kita harus kasihi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang harus, mari Pak. Di dalam hal inilah kita tahu bahwa hidup kita begitu berharga. Mari, Ibu di depan sini ada kursi. Mari. Iya, mari Bu. Bapak, ya mari. Yeah. Selamat datang Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Status kita begitu luar biasa. Ya. Coba buka lagi tadi di dalam Roma 8 ayat yang ke-30 bagian terakhir. Ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada kata mulia di terakhir di situ, kalimat terakhir. Apakah saudara mulia deh di mata Tuhan? Iya tentunya. Kenapa? Sadar nggak kita siapa kita? Itu tadi 4 hal tadi. Kita umat pilihan Allah, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Tahu nggak begitu berharga? Makanya Dia datang dan menebus kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita nilai kekekalan sejak dari kita hidup saat ini. Kekekalan itu bukan nanti setelah kita mati dan kita akan masuk di surga. Tapi nilai kekekalan itu sudah kita sandang dari saat ini. Dan masa kita hidup di dunia ini, kita sudah menyandang kekekalan. Katakan amin. Kita sudah menyandang kekekalan. Asalkan kita benar-benar mau sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan. Untuk menyandang kekekalan itu tidak gampang. Hidup kita ini memang benar-benar harusnya disertai dengan pertobatan yang sungguh. Karena tanpa pertobatan yang sungguh, nilai kekekalan tidak akan ada di dalam diri kita. Bukti daripada itu semua, Tuhan telah datang ke dalam dunia, kita sudah saksikan. Walaupun hanya pembacaan firman, hanya mendengarkannya, hanya mendengar ceritanya. Tapi kita tahu bahwa firman itu hidup. Dan Dia hidup di mana? Dia hidup di mana? Dia hidup di hati saudara dan saya. Firman itu tidak jauh dari kita. Ya, firman itu tidak jauh dari kita. Buka firmannya. Ulangan 30 ayatnya yang ke 11, 12, 13 sampai ayat 14. Kita baca dulu. Apakah firman itu jauh dari kita? Kita baca bersama 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 13,
juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ayat 14 terakhir, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Bapak Ibu, ada di mana firman itu? Di dalam hatimu. Makanya tadi dikatakan hidupmu, hatimu itu adalah bait Allah. Bait Allah, di mana roh Allah berdiam, berdaulat, bekerja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah bahwa kita ini begitu berharga. Kita harus menyadari siapa kita yang sesungguhnya. Ini masih panjang nih kalau kita kait-kaitkan ini. Kayaknya ini udah jam berapa. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan singkat-singkat aja. Ini ayat ini ada paralelnya dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-9 dan 10. Iya. Ini semua luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan merasa semakin bodoh. Ternyata kita ini jauh dari sempurna. Tapi begitu kita taat dengan Tuhan, maka kita semakin tahu betapa begitu berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan tidak akan melihat kebodohanmu lagi kalau engkau taat kepada Tuhan. Justru disitulah fungsi Roh Kudus sebagai penolong yang akan datang dan menyadarkan kita untuk memahami betapa berharganya kita di matanya. Rupanya kita adalah sesuatu hal yang berharga karena memang kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 1 ayat yang ke-26 bahwa 26a bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena ternyata kita ini adalah bagian yang diciptakan serupa dengan gambar Sang Halik. Wah, luar biasa. Setelah saya menyadari ini, Tuhan terima kasih, saya menjadi orang Kristen tidak sia-sia. Ternyata ada bagian yang sangat penting untuk saya pahami menjadi orang Kristen. Yang pertama, saya sadari bahwa saya adalah umat yang telah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan. Saya diangkat dari lumpur dosa, dari comberan saya diangkat, dipoles dengan firman-Nya. Saya menjadi orang yang begitu berharga dan mulia di matanya. Kenapa? Dan saya sadari ternyata memang benar-benar. Makanya Tuhan katakan dan semua orang mengatakan bahwa yang mulia itu hanya manusia di muka bumi ini. Iya, kenapa? Karena memang kita diciptakan menurut rupa dan gambar. Nah, oleh sebab itu karena kita berharga di matanya, maka Dia datang dalam wujud manusia. Karena Allah itu tidak mungkin dilihat dengan mata jasmani. Maka Dia datang dalam wujud manusia untuk memperkenalkan dirinya bahwa Ia begitu mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu saat kita menyadari bahwa kita ini berharga di matanya, saya mau sampaikan, jangan sia-siakan waktumu. Pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Karena ada banyak bagian yang akan disingkapkan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau sadar bahwa engkau adalah ciptaan yang begitu berharga. Haleluya. Dan untuk itulah dikatakan bagian terakhir pembacaan kita 1 Petrus 2 dikatakan di sana apa yang dikatakannya, supaya bagian B, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan 1 Petrus 2 ayat 9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ada rencana Tuhan dengan keselamatan yang kau terima dari Allah itu sendiri. Dia mau supaya engkau menjadi saksinya, engkau menjadi terang di sekelilingmu, engkau menjadi pemberita Injil dimanapun engkau berada. Engkau harus menghasilkan buah dari kehidupan kamu sebagai orang Kristen. Apabila tidak, ingat Matius 3 ayat yang ke-8 atau yang ke-10 dikatakan 8 atau ke-10 dikatakan apabila engkau tidak menghasilkan buah dari pertobatan, maka engkau akan ditebas habis sampai ke akar-akarnya. Ini keras firman Tuhan ini. Apabila engkau menyandang status sebagai orang Kristen,
tetapi engkau tidak menghasilkan buah dari pertobatanmu, maka itu akan dihapuskan, akan dicabut sampai ke akar-akarnya dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Habis sudah. Status kita adalah imamat yang rajani. Ada maksud dan rencana Tuhan dalam penyelamatan bagi kita, yaitu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk menyaksikan keselamatan atau kasih anugerah tadi di Efesus 2 ayat 8, supaya kita menjadi saksi dimanapun kita berada, supaya kita menjadi pemberita amanat agung. Matius 28 ayat yang terakhir. Kita ini harus berdampak. Nah, oleh sebab itu harus menyadari kita ini dipanggil sebagai orang Kristen, harus ada penyataannya, harus ada dampaknya. Menjadi orang Kristen gitu aja, ini sama dengan yang disebut Kristen KTP atau suam kuku. Suam kuku dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 akan dimuntahkan. Nah, oleh sebab itu menjadilah orang Kristen yang berdampak. Jadi mengenal diri kita, siapakah kita. Maka kita harus sadar bahwa kita adalah umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah kepunyaan Allah itu sendiri. Tetapi di situ ada tujuan daripada panggilan itu, yaitu supaya engkau menjadi saksi. Di sini ayat yang ke-9b-nya, supaya engkau menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan hanya status quo. Sebagai orang Kristen harus berdampak. Sebagai orang Kristen harus lebih sungguh-sungguh. Sebagai orang Kristen sadari bahwa kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal. Tuhan mau supaya kita berdampak kepada kehidupan. Pertama di keluarga kita, yang kedua sekeliling tetangga kita, yang ketiga di seluruh kondisi keadaan dimanapun engkau berada. Entah engkau di kantor, entah engkau ada di dalam teman-teman, engkau harus berdampak. Karena dari situlah akan terbaca bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen yang tidak berubah dari sikap hidupnya, dia bukan orang Kristen. Tetapi bisa saja kita akan mempermalukan nama Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen harus berdampak dan kita memberikan suatu keteladanan. Supaya kita membawa kabar sukacita, kabar baik. Kalau kita sebagai orang Kristen yang kita sampaikan adalah sesuatu hal yang mempermalukan nama Tuhan. Saya mau sampaikan pada saat ini kita bertobat. Tahu nggak di mana firman Tuhan itu berdampak? Dari mana firman itu berdampak? Orang boleh hafal firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang hafal firman Tuhan. Tapi tahu nggak sikap hidupnya? Dia adalah penzina. Ya, dia adalah penipu. Dia adalah orang pencomooh, pemfitnah. Dia adalah orang segala-galanya. Ini hamba Tuhan. Makanya pendeta belum tentu masuk surga. Matius pasal 7 ayat 21. Banyak orang yang sudah mengaku aku ini, bahkan mengatakan bahwa aku sudah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tapi Tuhan katakan, hanya engkau, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, banyak orang statusnya orang Kristen tapi tidak memberikan dampak sebagai orang Kristen. Tidak memberikan suatu kehidupan yang nyata bahwa dia telah berubah. Karakternya tetap sama. Dia adalah peminum, adalah pemabuk, dia adalah penjudi, dia adalah penzina, dia adalah segala-galanya yang busuk dia kerjakan. Ini bahaya. Status inilah yang kita butuhkan. Bahwa hidup kita ini adalah anak raja, ya, umat yang kudus, umat pilihan Allah. Kita umat pilihan Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus atau bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Kita harus menjadi saksi. Katakan amin. Dengan demikian kehidupan kita akan semakin mesra dengan Tuhan. Amin. Hidup kita akan semakin mesra dengan Tuhan. Bermesraan dengan Tuhan itu adalah suatu kehidupan yang memang sulit untuk
ya untuk diceritakan, karena itu pengalaman pribadi. Tapi saya mau sampaikan, alamilah pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya hidupmu dipakai Tuhan tanpa engkau berbicara. Ya, tanpa engkau berbicara, tapi Tuhan akan pakai hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Iya, ada nggak yang bisa seperti itu? Bisa. Bukan karena perkataanmu, bukan karena engkau mengeluarkan uang, bukan. Saya mau hanya sampaikan, ini udah lama saya tidak sampaikan, senyummu aja membuat orang bertobat. Amin. Iya, senyummu aja bisa membuat orang bertobat. Kenapa? Karena dari situ terpancar firman yang hidup. Coba buka dulu. Roma pasal 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-2 dan ke-3. Ya, kita baca bersama untuk mengakhiri khotbah saya ini. Kita masih ada perjamuan kudus. 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dapat dibaca semua orang. Ingat itu. Kita ini adalah siapa? Baca. Kita adalah surat pujian. Baca ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Siapa surat Kristus, Bapak Ibu? Kita. Saudara dan saya adalah surat yang terbuka. Ada amin? Surat terbuka. Surat Kristus. Yang selanjutnya 2, 3. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Lanjut. Oh, sudah sampai di situ. Bapak Ibu, di mana itu firman? Firman itu tergambar di dalam. Dia melekat bukan lagi di loh batu seperti yang diambil oleh Musa di Gunung Sinai. Ya, yang karena umat Israel berdosa, dia lempar tuh loh batu terpecah-pecah. Ya, sehingga akhirnya apa, Bapak Ibu? Gambaran bahwa orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan akan terpecah-pecah seperti loh batu yang dilemparkan oleh Musa. Tetapi kembali lagi firman itu telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan teladan kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13, 14, 15. Di ayat 15 telah dikatakan demikian, bahwa kamu telah menyebut aku adalah guru dan Tuhan, dan aku yang telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan teladan kepadamu. Yesus adalah teladan, Yesus adalah cerminan, dan di satu sisi dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah wujud Allah dalam suasana, dalam kondisi sebagai manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Karena kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut rupa dan gambar. Jadi dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia tidak selamatkan kita dalam bentuk botol, datangnya enggak. Dalam bentuk binatang tidak. Dia datang dalam wujud manusia supaya sama seperti kita. Dia memberikan keteladanan. Dia memberikan contoh kepada kita. Dan kalau aku adalah guru dan Tuhan aku yang membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya harus saling merendahkan hati di hadapan sesama. Jangan bertanduk, ya. Jangan naik, iya. Iya, kalau boleh aku lihat kepada aku, enggak boleh. Pandang kepada Tuhan bahwa yang ada di sekelilingmu itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ada amin. Ini yang luar biasa. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Firman itu ada di dalam saudara dan saya, terpancar, dan disitulah kebenaran firman Tuhan dinyatakan melalui saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan.